Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Beji Depok yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid kita tercinta guna melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin studi Islam Sabtu pagi. Mudah-mudahan niat yang tulus, langkah yang ikhlas, dan ibadah yang khusyuk diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai pengikutnya yang terus berjuang, berusaha untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang ridha Allah. Ridha Allah itu tidak turun kepada kita secara gratis. Ridha Allah itu harus diraih, harus diusahakan untuk dicapai dan diperoleh. Karena itu topiknya menjadi kiat sukses meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya hidup kita ini tidak luput dari ridha, dari perkenan, restu, dan senangnya Allah kepada kita. Kalau Allah sudah senang kepada kita, Allah sudah ridha, sudah menerima kita, insya Allah segala aktivitas dalam hidup kita, amal-amal kita, insya Allah juga akan diterima dan dibalasnya. Karena itu bahasan kita nanti meliputi yang pertama dimulai dengan kunci meraih ridha Allah. Karena ridha Allah itu ternyata tergantung pada ridha yang lain. Dalam hal ini ridha kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kita perlu meluruskan orientasi hidup kita agar jangan sampai jejak langkah perjalanan hidup kita ini tidak memperoleh ridhonya. Jadi orientasi hidup di sini adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan spirit meraih ridha Allah. Yang berikutnya, apa hakikatnya ridho itu dan dimensinya apa saja. Apa esensi dan hukum meraih ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, mengapa kita harus ridho dan apa saja kategori serta buah dari ridho. Dan yang terakhir, tips meraih ridho Allah dan sekaligus bagaimana kita mengamalkan doa agar kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sejatinya kita sudah cukup sering berdoa yang di dalamnya ada kata ridho. Doa yang paling populer dan sering kita baca terutama di bulan Ramadan adalah Allahumma inni as'aluka. Kalau bareng-bareng atau bersama yang lain, inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu nih, baru jannah. Ya. Wa a'udzubika atau wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan ridhomu
Jadi ridho itu pun perlu dimohon ya, perlu diminta kepada Allah. Di samping kita menetapi jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu, dari kemurkaanmu, kemarahanmu, dan siksa neraka. Dua kata terakhir, sakhatika wan nar, itu menunjukkan bahwa manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu pastilah manusia yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi sebaliknya dimurkai. Allah tidak ridho, Allah marah kepadanya. Nah, mengapa kita perlu memohon dan meraih ridho Allah? Mengapa dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu yang disebut terlebih dahulu itu ridho, baru kemudian surga? Tentu ini ada maknanya. Lalu mengapa Allah dan kemudian Nabi dan para sahabatnya ketika menyebut nama sahabat itu disertai dengan doa. Ini doa ya, radhiyallahu anhu untuk laki-laki ya, tunggal. Kalau untuk dua misalnya Ani bin Abdillah ibni Umar ya, radhiyallahu anhuma. Atau kalau jamak, radhiyallahu anhum. Ini doa yang luar biasa, yang levelnya itu sangat tinggi. Dan ini sekaligus juga menunjukkan makom sahabat. Didoakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah menerimanya. Jadi kata ridho itu memang maknanya luar biasa. Ketika dulu kita belajar di TK, mungkin masih ada yang ingat ya, kita diajari oleh guru kita. Di awal sebelum masuk kelas, biasanya berdiri di depan kelas, itu diajari membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sejak kecil guru kita sudah memberikan penanaman nilai yang sangat esensial, yaitu ridho. Raditu billah, aku rela, aku senang, aku ridho. Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rob kita. Dan aku juga rela Islam sebagai agama kita. Dan juga aku rela Nabi Muhammad atau Muhammad itu sebagai Nabi dan utusan kita. Secara langsung kita sudah dibiasakan untuk bertauhid. Kita ridho menerima Allah sebagai Tuhan kita ridho menerima Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan utusan kita. Bagaimana menggapai ridho Allah sehingga mendapatkan tiket masuk surga? Karena tadi urutannya begitu, ridho dulu baru surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kunci meraih ridha Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Allah menggantungkan pemberian ridhonya itu kepada keridhaan kedua orang tua? Karena orang tua adalah guru pertama kita setelah Nabi Muhammad tentu, yang mengantarkan kita, yang mendidik kita, mendewasakan kita untuk senantiasa beragama Islam, senantiasa beribadah sesuai dengan ajaran agama kita. Ridho orang tua itu menjadi sangat penting karena orang tua itu jasanya luar biasa kepada kita. Jasanya tidak terkirakan. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Perjuangannya, jerih payahnya, itu menunjukkan betapa ridho Allah itu sangat penting sehingga Allah menggantungkan ridhonya kepada ridho kepada kedua orang tua. Ilustrasi sederhananya begini. Kalau ada seseorang yang taat banget beribadah, ya rajin sholat, rajin puasa, ya, yang membayar zakat, ya pergi haji, tapi dia menyakiti hati orang tuanya, dia kurang baik dalam memperlakukan kedua orang tuanya, adabnya rendah misalnya,
maka itu bisa menjadi penghapus, bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hadis ini sebetulnya berpesan kepada kita agar kita selalu berusaha meraih ridha orang tua, karena ridha orang tua itu pasti akan mengantarkan kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya harus dicapai, diraih secara seimbang. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita, sikap dan perilaku kita tidak mendapatkan ridho orang tua. Memang ada baiknya setiap kita mau melakukan segala sesuatu, kita memohon ridho orang tua, memohon doanya, memohon restunya. Meskipun mungkin secara pendidikan kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Karena doa orang tua itu luar biasa mustajab. Dalam sebuah hadis dinyatakan doaul walid, atau ada yang lebih spesifik doaul ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua, doa ibu khususnya, itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Artinya apa? Dikabulkannya itu luar biasa, pasti. Walaupun mungkin tidak sama persis seperti yang kita mohonkan dalam doa itu. Mengapa ridho kedua orang tua menjadi salah satu prasyarat atau kunci menggapai ridho Allah? Apakah meraih ridho Allah itu identik dengan masuk surga, dan sebaliknya mendapatkan murkanya itu identik dengan masuk neraka? Tadi sudah dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, karena itu dalam hidup ini kita harus luruskan orientasi kita. Jangan sampai orientasi hidup kita tidak mengarah atau tidak berjalan di atas rel keridhaan orang tua dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi sejumlah masjid di Timur Tengah, walaupun nggak semuanya ada, itu sebagian ada di mihrab begini tulisan ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau adalah tujuan hidupku ini. Waridho kamatlubi. Dan ridhomu adalah yang kudamba atau menjadi dambaanku. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Karena itu anugerahilah aku kesempatan untuk bertaubat dan ampuni dosaku. Ungkapan ini sangat populer. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ketika kita masuk masjid, sebetulnya kita diajak untuk terus meluruskan orientasi hidup ini. Jangan sampai orientasi hidup kita itu menyimpang dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ridho? Ridho itu dari segi bahasa berasal dari rodiya yardo, ridon, wa mardotan, yang artinya rela. Orang kalau sudah rela itu kan tidak ada lagi ganjalan di dalam hatinya. Kita sering mendengar ungkapan dia rela datang jauh-jauh ke Jakarta untuk ikut demo misalnya. Rela ya. Rela itu berarti dia menjalaninya dengan senang hati, tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksanya. Betul-betul ada keikhlasan di dalam hatinya. Selain rela artinya juga menerima. Kalau kita rela Islam itu sebagai agama kita, ya kita mau menjalankannya, mau mengamalkan syariatnya. Jangan pilih-pilih ya. Oh yang enak dijalankan, yang gak enak ditinggalkan. Ya. Lalu juga berarti cinta. Jadi kalau Allah meridhai kita, sesungguhnya maknanya adalah Allah mencintai kita. Bisa juga artinya merasa cukup, qanaah. Karena orang yang sudah ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan rizki yang sudah dibagikan oleh Allah kepada kita, kita tidak pernah merasa mengeluh karena sudah merasa cukup. Ridho juga berhati lapang, tidak sumpek dadanya, betul-betul lapang. Berhati lapang itu artinya legowo. Berhati lapang itu artinya tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Maka salah satu resep bahagia dalam Al-Quran itu adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
hatinya tidak diliputi rasa takut, was-was, gelisah gitu ya. Berarti orang yang tidak bahagia itu hatinya senantiasa diliputi rasa was-was, rasa cemas, ketakutan, takut mau turun dari jabatan, takut nanti diusut, takut ini dan itu. Jadi orang yang bersalah, orang yang punya dosa itu sejatinya adalah orang yang menyimpan segala keburukan di dalam hatinya sehingga itu membuat hatinya sumpek, tidak lapang. Antonim atau lawan kata ridho itu adalah suh, yang berarti tadi murka, benci, marah, tidak senang, tidak menerima, menolak, dan bahkan menghukumnya. Pemaknaan tersebut antara lain dapat dipahami dari doa yang sering kita baca juga. Selain doa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah tadi. Yaitu apa? Allahumma inni a'udhu biridhoka min sukhtika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dengan ridhomu. Jadi berlindung dari murka Allah ini penting. Agar jangan sampai kemurkaan Allah itu menjadi penghalang kita untuk mendapatkan ridhonya. Jika semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, maka harapan paling ideal untuk menghadapnya adalah diterima, dirahmati, dan diridhoinya. Ya kan? Diri kita ini dari Allah, berasal dari Allah. Rizki yang kita nikmati juga dari Allah. Udara yang setiap hari kita hirup juga dari Allah. Lalu kita nanti kembali kepadanya, maka kembali yang paling bagus ya, menghadap Allah yang paling elegan adalah menghadap dalam kondisi mendapatkan ridhonya. Makanya di akhir sebuah surat Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang dan damai, irji'i ila rabbik, baliklah, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang mendapat ridha Allah itu insya Allah akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nanti akan dipersilakan masuk surga. Wadkhuli jannati. Ridha adalah kita berbuat sesuatu yang membuat Allah senang atau ridha. Jadi kalau kita sholat, kira-kira Allah marah nggak? Pasti senang, karena kita menjalankan perintahnya. Berarti meraih ridha Allah itu antara lain dengan menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Ridha hamba kepada Allah berarti ia menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapannya. Bersikap dan berlaku sami'na wa ata'na itu merupakan bentuk keridhaan hamba terhadap syariat yang telah ditetapkannya. Jika kita sudah memiliki sikap yang istiqomah di dalam hati kita, sami'na wa ata'na, maka itu merupakan modal dasar kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridha Allah kepada hamba berarti dia melihat dan menyukai hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau nanti kita baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada kata yuhibbu dan atau sebaliknya la yuhibbu, maka yang bisa menggapai ridho Allah itu berarti yang Allah itu senang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang mau menyucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Menggapai ridha Allah mengharuskan kita untuk terus berbuat baik. Dengan kata lain, beriman, berilmu, dan beramal soleh atau bertakwa merupakan proses meraih ridha Allah di dunia
dan insya Allah di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ridho Allah itu ada dua, ada ridho billah dan ridho anillah. Ridho billah itu artinya cinta, itu artinya rela kepada Allah, yang berarti bersedia mengimani dan menjadikannya sebagai zat yang wajib diibadahi, tidak menyekutukannya, dia yang dimintai pertolongan dan ditaati syariatnya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu sudah mengenal Allah. Bahkan ketika mereka ditanya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka menjawab Allah. Tetapi mereka tidak menuhankannya. Mereka tidak beribadah kepadanya. Justru yang disembah itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, berhala-berhala buatan mereka sendiri yang terbuat dari batu, dari kayu, dan lain sebagainya. Berarti mereka tidak ridho billah. Mereka mengenal Allah tetapi tidak ridho kepadanya dengan beriman dan beribadah kepadanya. Kemudian ridho anillah berarti hamba menerima ketentuan, takdir, rizki, dan segala sesuatu yang ditetapkan olehnya. Hidup kita ini tidak seperti berjalan di atas jalan tol yang lurus, lempeng gitu misalnya. Kadang hidup itu berliku, belok kanan, belok kiri, ada kelokan, ada tanjakan, ada turunan, ada tebing, ada curam kanan kiri, dan seterusnya. Itulah hidup. Dan karena itu kita harus ridho. Kalau nggak ridho, nanti hati kita akan diliputi rasa was-was tadi. Apalagi kalau kemudian sampai muncul prasangka buruk kepada Allah. Kenapa ya Allah itu kok kelihatannya tidak sayang dan tidak adil kepada saya. Saya ini sudah jungkir balik mati-matian nyari rezeki, tapi kok masih segini-segini aja yang didapat. Masih kurang. Beda dengan yang di sebelah itu, kerjanya kayaknya nggak seberapa, cuman tanda tangan aja. Tetapi rumahnya gede, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, ya, sawahnya luas dan seterusnya. Kadang-kadang manusia merasa seperti itu ketika tidak ridho terhadap pemberian Allah. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan hidup kita, memang kita harus terima adanya. Termasuk juga kita dilahirkan dari orang tua yang mungkin tidak terlalu ganteng misalnya, atau terlahir dari orang tua yang tidak kaya misalnya, itu takdir yang tidak bisa ditolak. Dan karena itu kita harus ridho. Hal-hal seperti itu tidak boleh diungkit-ungkit, apalagi kemudian disikapi dengan buruk sangka. Kita justru harus baliknya. Mungkin itulah cara terbaik Allah dalam mendidik kita, dalam mengantarkan kita menjadi hambanya yang baik. Karena belum tentu, itu kan tadi dari sudut pandang subjektif kita ya, belum tentu orang yang kita iri tadi, yang mungkin lebih dari kita ya, lebih tinggi jabatannya, lebih banyak kekayaannya, lebih tinggi pendidikannya dan seterusnya, itu merasakan hal yang seperti kita rasakan. Atau jangan-jangan dengan kekayaan yang melimpah itu justru membuatnya menjadi sombong terhadap hartanya. Jangan-jangan dengan pendidikannya yang lebih tinggi, dia menjadi takabur dengan ilmunya. Karena itu kita harus terima dengan sepenuh hati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih ridha Allah itu berarti meraih kemenangan yang gemilang. Ini dikemukakan, ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidqahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya di akhirat nanti. Jadi kejujuran orang yang jujur itu betul-betul akan tahu nanti balasannya seperti apa. Sebaliknya, kebohongan orang yang sering bohong dan membohongi kita itu juga nanti akan dibongkar semua oleh Allah di akhirat. Nah, orang yang jujur ini apa? Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Allah menyatakan apa? Allah ridho kepada mereka. Allah senang, Allah mencintai hamba yang seperti itu. Mereka pun ridho kepadanya. Kalau di akhirat Allah dulu tuh, baru kita ya. Kalau di dunia kita harus ridho dulu, yang insya Allah nanti akan mengantarkan keridhaan Allah di akhirat. Inilah kemenangan yang agung. Jadi hidup itu kalau diibaratkan sebagai perjuangan, maka target perjuangan kita itu adalah meraih ridho Allah. Ridho yang gemilang, ridho yang azim, yang dahsyat. Di ayat yang lain juga Allah menyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansor, ini disebut oleh Allah karena mereka ini punya kontribusi yang besar terhadap dakwah Islam. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kita bisa termasuk di sini. Kita memang tidak termasuk muhajirin dan ansor, tapi kita bisa masuk di kategori yang ketiga ini. Yaitu orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah kebaikan mereka. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepadanya. Ridhonya Allah itu tidak sekedar senang biasa, cinta biasa, tapi selalu dibarengi dengan balasan yang luar biasa. Maka Allah siapkan di sini surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tidak hanya di situ, tapi Allah menyebut khalidina fiha abada. Di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Tentu selama-lamanya itu kita tidak tahu persis ya berapa lamanya. Tapi kalau disebut kekal itu ya lama banget, kira-kira seperti itu. Tapi jangan dipahami lamanya manusia itu sama dengan lamanya atau kodimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang maha kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa esensi ridho kepada Allah itu yang pertama, beriman kepadanya. Jangan kita sisakan ruang di dalam hati kita untuk menolak, untuk tidak percaya, untuk meragukan agama Allah atau sebagian dari ajaran agama Islam. Beriman ini termasuk juga percaya kepada qada dan qadar. Karena itu termasuk rukun iman yang keenam. Yang kedua, mencintai dan mentaati syariatnya. Jangan mengaku muslim, lalu kemudian sikapnya membenci sesama muslim. Bahkan kadang-kadang cenderung lebih merangkul yang memusuhi kita. Itu berarti munafik. Berarti pengajian-pengajiannya mungkin meskipun beda haluan dikit dibubarkan misalnya, tetapi kepada Yahudi, kepada Zionis didatangi, disalami, disenyumi ya, sambil mengatakan wah saya tidak misalnya ya, tidak tipe yang suka demo dan memboikot misalnya. Itu sebuah sikap yang saya kira memalukan dan tidak menuju kepada keridhaan Allah, justru malah kemarahan publik, kemarahan umat Islam terutama. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ininya ya, apa namanya kasusnya ya, yang lagi rame ya. Yang ketiga, mencintai Rasulnya dan mengikuti keteladanannya. Berarti kita harus senantiasa belajar sunnah-sunnah Nabi, sirahnya, agar kita tahu mana yang harus kita jadikan sebagai sunnah, sebagai amalan-amalan rutin kita. Yang keempat, menjadikan Islam sebagai agama pilihan hidupnya. Dan kita berharap Islam yang kita peluk itu menjadi agama terakhir, agama yang kita bawa sampai menghadap Allah. Saya mengatakan agama terakhir itu berarti yang pertama juga, pertama dan terakhir. Karena ada juga yang beriman, kemudian kufur atau muslim, kemudian menjadi murtad, kemudian masuk Islam lagi, kan banyak yang seperti itu ya. Atau sebaliknya, yang tadinya
non-muslim kemudian masuk Islam. Nah, kita yang sudah Islam dari lahir, dari kecil, mudah-mudahan adalah agama pertama dan terakhir. Yang kelima, mengorientasikan hidupnya dengan penuh keikhlasan untuk meraih ridhonya, dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang keenam, selalu merasa takut positif kepada Allah. Takut positif itu begini, kalau kita takut ular itu menghindar, menjauh, supaya nggak digigit. Takut harimau pasti kita tidak mau berhadapan langsung, takut diterkam, ya kan? Tapi takut positif kepada Allah justru sebaliknya. Kalau kita takut akan azabnya, ya jangan kita bermaksiat. Kalau kita takut akan siksanya di neraka, di akhirat nanti, ya kita harus berusaha menjalankan semua yang diperintahkannya. Itu namanya takut positif. Jangan sebaliknya, takut negatif. Gitu. Takut tidak dapat jabatan, misalnya, orang kemudian menyuap, menyogok. Takut kasusnya di pengadilan kalah, ya akhirnya membuat deal-deal yang kemudian ujung-ujungnya wanipiro. Wanipiro itu kalau berani membayar hakim supaya perkaranya dimenangkan, ya aman, kira-kira begitu. Dan politik sandra menyandra ini semakin membuat orang tidak takut positif kepada Allah. Makanya almarhum Salim Said, Profesor Salim Said kan pernah di dalam sebuah acara Karni Ilyas itu di TV One, di Lawyer Club ya, Indonesia Lawyer Club itu mengatakan, mengapa korupsi di Indonesia ini susah diberantas, bahkan lebih cenderung semakin vulgar dan semakin tinggi nilai korupsinya ya. Dulu-dulu mungkin kita pernah dengar Edi Tansil ya, dulu itu 1,2 triliun itu sudah gempar tuh sejagat Indonesia. Sekarang 200 bahkan 300 kalau tidak salah ya, 371 T, ada kasus tambang, ada kasus macam-macam tempo hari, kayaknya biasa-biasa aja dan kita sudah mulai lupa gitu ya. Salim saya ditanya, mengapa Indonesia begitu? Karena Tuhan tidak lagi ditakuti. Mereka lebih takut atasan daripada takut kepada Tuhan. Itu yang menjadi penyebab. Kalau mereka tidak lagi pernah takut kepada Tuhan, ya sudah. Hatinya hanya akan diliputi nafsu syahwat, nafsu untuk berkuasa, dan untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, tentu kita berharap para pejabat, para pemimpin ini punya rasa takut. Sebab hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Tapi kalau waktu yang tidak lama ini diisi dengan yang negatif, dampaknya di akhirat itu lama banget. Tadi disebut kholidina fiha abada. Itu tidak hanya berlaku kepada surga, neraka juga sama gitu. Maka dari itu rasa takut yang positif itu harus kita tumbuhkan. Misalnya, oh ini ada kesempatan untuk bersedekah. Kita punya uang, tapi kita tahan, tidak mau sedekah. Lalu kalau ada di dalam diri kita rasa takut positif, jangan-jangan setelah ini Allah cabut umur saya, nyawa saya, sehingga tidak sempat lagi bersedekah, nanti menyesal. Nah, hal-hal seperti itu penting untuk mendorong kita agar terus berusaha berbuat baik, berusaha untuk mencari ridhonya. Dari beberapa uraian tadi juga dapat disimpulkan bahwa hukum meraih ridha Allah bagi kita itu adalah wajib. Wajib ain. Fardu ain bagi kita. Jadi kita harus berusaha. Jangan kita lalai dari upaya untuk meraih keridhaan Allah itu. Ridha kepada Allah itu wajib karena manusia pada dasarnya tidak bisa mengelak atau keluar dari sunnatullah. Ya. Semua yang ada di alam raya termasuk kita itu pasti tidak bisa dipisahkan dari sunnatullah, dari hukum-hukum yang Allah berlakukan kepada kita. Apa kita bisa mengelak adanya siang dan malam yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa? Nggak bisa. Apa kita bisa mengelak dari rasa kantuk dan ingin tidur? Kalau memang sudah waktunya tidur, ya tidur. Itu harus kita terima sedemikian rupa. Apa kita bisa mengelak dari rasa lapar kalau memang sudah waktunya pengen makan? Nggak bisa.
semua itu tidak luput dari ketetapan Allah. Termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan takdir kita. Takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Ada 3 kategori ridho itu. Yang pertama, ridho bisyar'illah. Menerima, menaati, dan menjalankan syariatnya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati dan istiqomah. Makanya tadi raditu billah, raditu bil Islam. Itu artinya kita sudah siap, sudah sikapnya sami'na wa ata'na. Yang kedua, ridho biqada'illah. Ridho terhadap ketentuan Allah, baik maupun buruk. Karena kita tidak tahu apakah di balik yang baik itu justru bisa mengantarkan kepada yang buruk, atau sebaliknya, di balik yang buruk menurut kita justru malah kemudian membuat kita lebih baik. Oleh karena itu dua-duanya harus disikapi dengan penuh keridhaan secara positif. Yang ketiga, ridho birizkillah. Berarti ridho menerima dan merasa cukup terhadap rezeki yang dianugerahkan. Karena kalau orang itu tidak pernah merasa cukup, sebanyak apapun kekayaan, harta yang diberikan, itu tidak akan pernah cukup. Nabi menggambarkan begini dalam sebuah hadis. Kalau anak Adam itu diberikan 1 lembah isinya emas, dia pasti masih ingin lembah kedua, ketiga yang juga isinya emas. Itu sifat bawaan manusia itu begitu. Kalau sudah dapat katakanlah 100.000, dia pasti masih ingin dapat 200, 300 dan seterusnya. Itu manusiawi. Itu sesuai dengan bawaan manusia seperti itu. Tapi sikap yang paling elegan adalah kita bisa menerima dengan penuh ketulusan dan keridhaan, sehingga kita tidak mengeluh, kita tidak terus ngedumel atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus meraih ridha Allah? Yang pertama, Allah menjadikan ridha itu sebagai syiar kehidupan akhirat. Jadi di akhirat itu kalau kita ini termasuk kategori yang diridhai oleh Allah, itu enak banget. Itu sangat-sangat menggembirakan dan menyenangkan. Makanya Allah menarasikan wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri. Berseri-seri itu tandanya apa? Tandanya senang. Kalau merengut, kalau terlihat mukanya merah padam, itu berarti tidak berseri-seri, marah, tidak bahagia. Mengapa berseri-seri? Li sa'iha radiyah. Karena usahanya, karena merasa senang, usahanya itu ternyata mendatangkan balasan yang membuatnya ridho, yaitu surga. Fi jannatin 'aliyah, mereka itu berada dalam surga. Selain daripada itu, ayat yang tadi saya baca itu juga menunjukkan pentingnya mengapa kita harus meraih ridha Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Timbal balik ini antara ridho yang berasal dari diri kita dan ridho Allah kepada kita, itu adalah dambaan hidup kita. Indikator meraih ridho Allah di akhirat adalah kembali menghadap Allah dengan hati ridho. Dan di akhirat wajahnya berseri-seri, berbunga-bunga karena masuk surga. Dan itu yang menjadi harapan kita. Yang berikutnya, Allah menjadikan ridho itu sebagai salah satu syarat terwujudnya rukun iman. Jadi seseorang tidak disebut beriman manakala tidak ridho terhadap segala ketentuannya. Makanya tadi saya katakan jangan sampai kita hanya meyakini sebagian, menolak sebagian yang lain. Menjalankan sebagian yang kita anggap mengenakan, tetapi kemudian tidak mau mengamalkannya karena memberatkan dan sebagainya. Banyak orang yang, oh sholat itu berat, nggak usah lah misalnya. Yang penting kita eling, nah, ingat gitu pada Allah ya. Kan banyak yang begitu ya. Yang ketiga, ridho mengantarkan mukmin menjadi mukhlis. Jadi kalau kita sudah ridho, insya Allah hati kita belajar menjadi mukhlis. Tulus karena Allah, sehingga amalan-amalannya dapat diterima. Karena kunci diterimanya amal itu salah satunya adalah ikhlas.
Yang keempat, ridho menjadi obat hati yang dapat menangkal segala penyakit, sekaligus dapat membuat hati lapang dan merasa qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa riset menunjukkan bahwa sakit yang diderita oleh manusia itu 80 sampai 90%-nya itu lebih karena hati. Yang lainnya itu lebih karena fisik, mungkin makannya nggak pas, ya, sakit perut gitu misalnya kan, atau terlambat makan, masuk angin, itu fisik ya. Tapi sebetulnya penyakit-penyakit terutama yang berat-berat itu awalnya lebih karena faktor psikologis, faktor hati, faktor keridhaan tadi. Ridho merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hidup muslim menjadi tenang, damai, tentram, tidak liputi keresahan dan kegalauan. Kemudian buahnya apa? Ridho itu. Pertama, ridho merupakan kunci segala kebaikan hidup. Muslim yang ridho terhadap ketentuan Allah pasti akan menempuh jalan kebenaran dan kebaikan. Nggak mungkin melakukan maksiat. Takut kepada Allah. Ridho dapat membebaskan diri muslim dari kekosongan hati, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan hati. Jadi hati yang ridho, hati yang plong, hati yang legowo, itu adalah hati yang damai, hati yang tenang. Ridho dapat menjauhkan muslim dari berbagai penyakit hati seperti nifak, dengki, sombong, ria, ujub, dan lain sebagainya. Yang semua itu bisa mengurangi dan bahkan bisa menggugurkan amal-amal kita. Ridho mengantarkan muslim dapat menjadi orang yang selalu berbaik sangka, husnudzon kepada Allah, sekaligus bertawakal, berserah diri kepadanya. Namun demikian, dari beberapa pembahasan di dalam buku-buku, dijumpai ada juga ridho yang tercela. Kita harus menghindar dari hal ini. Apa ridho yang tercela itu? Ridho terhadap diri sendiri. Dalam bahasa Jawa kita sebut nerimo apa adanya, kondisi kita tanpa usaha maksimal. Jadi yang tidak diridho itu karena tidak berusaha maksimal. Misalnya ini ada kesempatan untuk meraih rizki, tetapi kita berpangku tangan. Kita justru menjadi pengemis. Kita meminta-minta, padahal masih bisa bekerja. Masih bisa berusaha. Nah itu termasuk ridho yang tercela. Karena itu kita harus hindari. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita meraih ridha Allah. Tipnya apa? Supaya kita sukses diridhai oleh Allah. Tentu ukuran suksesnya nggak kita lihat sekarang karena kita tidak tahu persis. Suksesnya ya nanti. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk yang sukses ya, meraih ridhonya. Apa tipnya? Yang pertama, hidup kita harus senantiasa berada di jalan Allah. Harus fisabilillah. Jangan fisabili asyaiton atau fisabili togut atau fisabili asyahawat ya. Kalau itu yang dilalui, yang dicari adalah kesenangan, yang dicari itu adalah kemewahan, yang dicari itu adalah segala sesuatu yang hanya memenuhi selera perut dan di bawah perut ya, itu berarti tidak berada di jalan ridha Allah. Nabi bersabda, innal abda la yaltamisu mardatallah wa la yazalu bidzalika fayaqulullah azza wa jalla li Jibril inna fulana abdi yaltamisu an yurdiyani ala wa inna rahmati alaihi. Sesungguhnya hamba senantiasa mencari ridha Allah. Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya fulan hambaku mencari agar dia ridho kepadaku. Ketahuilah sesungguhnya rahmatku meliputi hambaku mencari ridhoku. Jadi orang yang mencari ridha Allah, orang yang senantiasa berjalan di atas ridhonya Allah, itu akan senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, tipnya adalah sukarela, ikhlas, sepenuh hati menerima dan mentaati ajaran Islam. Sikap sami'na wa ta'na itu harus tanpa syarat. Tidak boleh bersyarat, karena kepada Allah kok bersyarat gitu ya. Ya kalau bisa jalankan, kalau belum bisa ya belajar dan terus berusaha untuk bisa menjalankannya. Karena berislam itu tidak instan ya. Berislam itu harus berproses ya. Yang ketiga, mengerjakan perbuatan baik, a'malul bir wassolihat, sesuai kemampuan kita. Albirru manittaqo.
kebajikan atau kebaikan itu adalah orang-orang yang mau bertakwa, mau melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan menjauhkan, meninggalkan larangannya. Artinya ridho itu harus ditempuh melalui jalan takwa. Yang keempat, terus beristiqomah dalam beriman dan berislam. Artinya kita bersikap konsisten. Meskipun sedikit tapi rutin, terus menerus, itu jauh lebih baik. Daripada langsung besar, langsung banyak amalnya, tapi setelah itu melempem atau setelah itu tidak istiqomah. Yang kelima, terus belajar dan berdoa agar kiranya amal baik kita semakin berkualitas, baik, menjadi lebih meningkat. Sehingga kita insya Allah berpeluang mendapatkan ridhonya. Yang keenam, selalu takut kepada Allah dengan menerima syariat dan segala ketetapannya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita merasa ada yang kurang, lalu kita berbuat baik, lalu kita memperbaiki, meningkatkan, itu yang diharapkan. Itu yang membuat Allah lebih ridho. Yang terakhir, mari kita juga amalkan doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi. Barangkali doa ini sudah sering kita baca ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah ini yang kita garis bawahi. Wa an a'mala sholihan tardoh wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham. Anugerahkanlah aku inspirasi, dorongan kuat untuk terus dan tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan beri juga ilham, beri juga inspirasi, dorongan yang kuat untuk mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi. Kebaikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu itu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Doa ini luar biasa nih. Doa ini mengajarkan kita pentingnya untuk terus bersyukur, tidak mengeluh, dan pentingnya untuk berbuat baik. Pentingnya untuk beramal soleh guna mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan jika dua hal itu sudah dilakukan, kita termasuk golongan hamba Allah, dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang soleh. Doa yang kedua, Allahumma tawaffani musliman wa anta radin anni. Bisa juga dibaca Allahumma tawaffana muslimina wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim sedang Engkau meridhoiku. Artinya pada saat wafat itu kita berada dalam kondisi husnul khotimah. Allah ridho kepada kita. Saya kira dengan mengamalkan doa ini dan juga mengamalkan ajaran Islam secara konsisten, secara ikhlas, sami'na wa ata'na, mudah-mudahan kita bisa meraih ridha Allah di dunia dan juga di akhirat. Demikianlah yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada diskusi atau tanya jawab dipersilakan. Saya cukupkan sekian dulu ya dengan membaca pantun. Jangan kalah sama MC-nya ya. Apa pantunnya? Pasti kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisa ya, model aslinya.